Swastiastu. Pada video sebelumnya kita membahas taksu dan jenis-jenis serta fungsi sanggah kemulan. Kali ini pada episode sekarang ini kita akan membahas tentang tata cara mendirikan sanggah kemulan. Sebelum mendirikan sanggah kemulan, yang pertama dilakukan adalah memilih palemahan yang akan dijadikan lokasi untuk membangun sanggah kemulan. Karena letaknya yang di hulu, maka sanggah kemulan disebut juga penghulun karang. Sehingga di dalam mendirikan selalu dipilih lokasi yang dianggap hulu, yakni timur laut atau kajekangin. Sesuai dengan konsep Triangga, lokasi sanggah kemulan adalah utama angga. Demikian juga dalam konsep Rua Binede, pendirian sanggah kemulan harus terletak di hulu atau udik pekarangan. Perlu dicatat, ada perbedaan pengertian kaje antara Bali Selatan dengan Bali Utara. Kalau Bali Selatan, kaje adalah utara. Sedangkan bagi Bali Utara atau Den Bukit, kaje adalah selatan. Hal ini disebabkan oleh letak Gunung Agung yang berada di tengah-tengah Pulau Bali, di mana letak Gunung Agung di sanalah utara. Sehingga orang yang berada di sebelah utara Gunung Agung menganggap Gunung Agung yang di selatan atau sebagai kaje. Ini berlaku untuk di Bali. Tentu berbeda halnya dengan di luar Bali. Kaje adalah tetap utara sebagai penghulun karang. Ukuran menempatkan tempat palinggih. Pada zaman dahulu, sesuai dengan tradisi orang Bali, membuat pekarangan sesuai dengan sikut asta atau sikut domas, niste madya utama. Pada waktu ini, situasinya memungkinkan pada zaman dahulu mengukurnya menggunakan ukuran depa agung maupun depa alit. Untuk ukuran sanggah kemulan sesuai dengan rontal aste kosale kosali, yakni ukuran 14 depa lawan 13 depa. Pengeratnya 2 jangaran. Tapi mengingat zaman sekarang lahan semakin sempit, lebih banyak kaplingan, maka pembuatan pekarangan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Demikian juga ukuran pekarangan sanggah kemulan bisa diperkecil menjadi 3 atau 5 depa dengan pengurip 1 asta musti. Sedangkan jarak antara pelemahan sanggah kemulan dengan bangunan balai bedaje menggunakan tapak kaki si pemilik. Dengan perhitungan jatuhnya di guru atau di indra dari astawara dengan penghurip 1 tampak ngandang. Jadi jarak antara rumah bedaje dengan sanggah kemulan adalah 3 atau 4 tampak ditambah 1 tampak ngandang. Sedangkan letak pelinggih kemulan adalah mengambil jarak 3 tampak kaki ditambah 1 tampak ngandang dari tembok timur. Untuk mendapatkan letak bagi pelinggih taksu adalah dengan jalan mengukur luas halaman antara bataran kemulan dengan piasan, kalau ada. Letak piasan juga mempergunakan perhitungan guru atau indra dari bataran kemulan. Selanjutnya, dari tengah-tengah jarak antara piasan dengan kemulan ditarik garis kaje dan bertemu dengan hitungan guru dari tembok kaje, itulah tempat taksu. Kalau pelemahan sempit yang tidak memungkinkan untuk membangun balai piasan, maka untuk mencari tempat taksu diukur dari tengah-tengah natar atau halaman
antara bataran kemulan dengan tembok barat. Kemudian ditarik kaje dipertemukan dengan titik hitungan guru atau 3 tampak plus 1 tampak mengandang dari tembok kaje. Setelah selesai mengukur tempat, diadakanlah upacara dengan bebantenan, sarananya canang genten, burat wangi 5 tanding, masing-masing ditempatkan pada kaje kelod kangin kauh dan tengah-tengah masing-masing sebuah, dilengkapi segehan mancewarna dan sebuah segehan agung. Kita akan membahas penempatan paduraksa dan pemedal. Setelah pelemahan sanggah kemulan diukur berdasarkan bilangan 14 depa lawan 13 depa dengan penghuruf asta musti, atau ukurannya bisa disesuaikan menjadi 3 atau 5, maka selanjutnya sanggah kemulan diberi penyengker untuk memberikan batasan pelemahan sanggah kemulan dengan pekarangan rumah. Tiap-tiap sudut penyengker kemulan dibangun paduraksa yang secara fisik berfungsi untuk menguatkan tembok itu sendiri. Namun secara niskala, paduraksa itu dibuat karena mempunyai makna tertentu sesuai dengan yang termuat dalam rontal aste bumi, yakni pada masing-masing sudut ukuran 4 persegi namanya paduraksa. Yang di kaje kangin namanya Sri Raksa, yang di kelod kangin namanya Sang Aji Raksa, sedangkan yang di kaje kauh namanya Kala Raksa. Bangunan paduraksa ini sangat penting sekali. Jika tidak menggunakan paduraksa, dikatakan rumah buta dengan namanya. Selain menentukan tempat membangun paduraksa, selanjutnya adalah menentukan letak pemedal. Pemedal dengan apit lawangnya adalah juga merupakan pelinggih. Cara menentukan pemedal adalah dengan mengukur panjang atau lebar pelemahan itu dengan tali. Tali sepanjang itu dibagi 9. Pemedal boleh menghadap ke barat atau kauh, atau boleh juga menghadap ke selatan atau kelod. Kalau menghadap selatan, carilah lipatan 6 dari timur, Dana Wardi namanya. Kalau menghadap barat, carilah lipatan 3 dari selatan, Wardi Emas namanya. Atau carilah lipatan 4 dari selatan, Wardi Guna namanya. Lipatan tersebut merupakan titik tengah-tengah, sedangkan lebar pemedal adalah A belah dada atau setengah depa, baik depan agung maupun depan alit. Bahan kayu yang digunakan untuk sanggah kemulan, dalam rontal aste kosale kosali diuraikan kayu yang baik untuk bahan sanggah kemulan adalah yang pertama, cendana tergolong kayu prabu atau utama. Kedua, menengen tergolong kayu patih atau madya. Yang ketiga, cempaka tergolong kayu arya atau utama. Yang keempat, majegau tergolong kayu demung atau madya. Yang kelima, suren tergolong miste. Tetapi dewasa ini kebanyakan orang menggunakan kayu ketewel saja, cendana, cempaka, atau menengen. Hanya sisipannya saja, misalnya tugah, iga-iga, atau yang lainnya. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu tata cara mendirikan sanggah kemulan dan memilih pelemahan serta bahan-bahan yang digunakan. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang caru pengeruak buana atau menanam dasar bangunan sanggah kemulan. Sampai di sini dulu, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.